Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang istishab. Pengertian istishab secara etimologi, kata istashabah dalam sihat istifa'al yang bermakna istimra'aru asuhbah. Kalau kata asuhbah diartikan sahabat atau teman, dan istimra'aru diartikan selalu atau terus menerus. Maka istishab secara lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Kemudian secara terminologi, istishab adalah memperlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya, sehingga pola istishab bukan menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum lama. Kemudian syarat-syarat istishab. 1. Pengguna istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang merubah hukum yang semula ada. 2. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna istishab tidak menemukan bukti dan merubah hukum yang telah ada. Kemudian yang ketiga, hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab benar adanya, baik dari dalil syar'i ataupun dari dalil akal. Yang keempat, hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab bersifat mutlak atau umum. Yang kelima, tidak terjadi kontradiktif antara istishab dengan nas yang ada. Selanjutnya, macam-macam istishab beserta contoh. 1. Istishab al-ibadah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu, yaitu mubah. Landasannya adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh misalnya makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain selama tidak ada dalil yang melarangnya lah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Prinsip tersebut berdasarkan ayat 29 surah Al-Baqarah. 2. Istishab al-bara'ah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu. Contoh, seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan, dan status bebasnya itu tidak bisa diganggu-gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Jadi, seseorang dengan prinsip istishab akan selalu dianggap berada dalam status tidak bersalah sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu. 3. Istishab al-hukm, yaitu istishab yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Contoh, seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibahkannya kepada pihak lain. 4. Istishab al-waf, yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Contoh misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula air yang ketahui bersih tetap dianggap bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya itu.
Kemudian kehujjahan istishab. Para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kehujjahan istishab ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutaakhirin, istishab bisa dijadikan untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa sekarang, tetapi tidak bisa dijadikan untuk menetapkan hukum yang akan ada atau baru. Dan setelah argumentasi dalil-dalil yang menguatkan pendapat masing-masing, Dr. Wahbah menguatkan pendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlak karena kuatnya dalil mereka dan banyaknya kasus yang membutuhkan pada istishab. Cukup sekian dari kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.